segala pengetahuan dan perkataan, dan kami tidak menyenangkan manusia. Sebagai hamba Kristus kami menyenangkan Engkau dari awal Zoom hingga selesai, dan kami terus mau mengasihi, mengampuni orang-orang yang terus menghalang-halangi pelaksanaan rencana Allah dalam Zoom Grace Ministry dan masih berencana untuk menghentikan Zoom ini. Ampuni mereka, berkati mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Dan janganlah membawa mereka dan kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah mereka dan kami daripada yang jahat, sehingga mereka juga bisa bertobat seperti Saulus di pintu gerbang Damsik, walaupun sudah menganiaya engkau bolak-balik, dan juga bisa melayani Bapak Yesus bersama-sama dengan kami, seperti Rasul Paulus dikhususkan Roh Kudus melayani bersama Barnabas, Silas, dan Timotius. Dan ampuni kami ya Bapa seperti kami mengampuni mereka, sehingga doa, puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur kami berkenan diterima oleh-Mu, baik persembahan untuk pelayanan onsite di Hotel Max One dan di Menara Doa Grace, dan biaya tahunan kontrakan Menara Doa Grace, dan biaya tahunan internet Zoom Grace Ministry, dan untuk pembangunan panti jompo Menara Doa Grace, dan persembahan-persembahan persepuluhan berkenan diterima oleh-Mu karena ditabur di tanah yang gembur pada waktu yang tepat, tidak terlambat, dengan hati yang meluap-luap dan sukacita dan ucapan syukur, maka menghasilkan buah 100 kali lipat, sehingga mulai saat ini semua yang menabur akan menuai kelimpahan selama 7 tahun, bahkan lebih daripada itu sampai terangkat ke surga. Dan kami terus bersyukur ya Bapak, hamba-Mu Ibu Angleng terus disehatkan, dikuatkan, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan dalam kuasa-Mu sampai penutupan season pertama ini, sehingga roh hamba-Mu semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Kerajinan hamba-Mu tidak kendor, setia dalam perkara yang kecil, terus dipercayakan perkara yang lebih besar, dengan jubah kebesaran, jubah kemuliaan, jubah kelimpahan, sampai bisa membangun panti jompo Menara Doa Grace dan melayani sampai ke mancanegara. Bapak terus perhatikan keberadaan hamba-Mu yang setia ini, dan kepentingannya dan keperluannya dan keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu terpenuhi semua keperluannya menurut kehendak dan kemuliaan-Mu, sehingga terus melimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani dan lahiriah masing-masing. Hamba-Mu tidak repot-repot memusingkan soal penghidupannya dan keluarganya, hanya memusatkan pikiran pada pelayanan firman dan doa dalam pimpinan Tuhan Yesus sebagai komandan Panglima Perang Kerajaan Sorga, untuk membebaskan lebih banyak tawanan lagi di tahun Yobel ini, sehingga para tawanan yang dibebaskan bisa melayani Bapak Yesus bersama-sama dengan kami, menurut teladan yang hamba-Mu Ibu Ong Ling Ling berikan, dengan karunia roh masing-masing, buah roh, iman dan pengharapan, selengkap senjata Allah, sebagai pemenang, pemberkat, saluran berkat dan penyembuh. Dan kami bersyukur yang sakit sudah disembuhkan, bahkan dalam proses kesembuhan Bapak Antoni yang kemarin malam cuci darah ke-8 kali, agar bisa berhenti cuci darah, bisa pulang ke Kediri, dan yang lain dihiburkan, yang susah dihiburkan dalam kesulitan apa saja, mendapat pertolongan daripada-Mu. Dan kami tetap mendukung Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Wilson, dalam masa perpanjangan waktu, agar hamba-Mu selalu sehat, kuat, dilengkapi, diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, sampai akhir masa perpanjangan waktu, gagah perkasa, tidak kumat sakitnya, melaksanakan tugas-tugas dengan setia, berkemenangan, dan juga hamba-Mu disehatkan, dikuatkan, sampai kembali kepada sakit menuju pelayanan Bapak Pendeta Wilson dalam kondisi-kondisinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bapak perhatikan keberadaan, kepentingan, keperluan Bapak Ibu Gembala Sidang, Bapak Ibu Kos, dan keluarga-keluarganya, rumah tangga masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar terus terpenuhi semua keperluan-keperluan, sehingga makin bertambah-tambah jiwa-jiwa yang bertobat dan diselamatkan di gereja masing-masing, dan berlimpah-limpah isi lumbung-lumbung rohani lahiriah masing-masing. Dan akhirnya kami akan menutup Zoom Grace Message season pertama dan akan melanjutkan season yang kedua
jam 7 malam nanti, namun kami yang mempunyai telinga ingin terus mendengar apa yang Roh Kudus katakan, pesan singkat penglihatan yang akan disampaikan hamba-Mu Ibu Ong Leng, agar terus kami melekat kepadamu Tuhan, mengucap syukur, membenahi diri kami masing-masing, rumah tangga kami masing-masing, bisnis pekerjaan masing-masing, gereja masing-masing, agar selalu berada dalam koridor kekudusan kebenaran-Mu, sehingga semuanya terus memakai kasutmu dan jubahmu, berjalan ke depan, tidak menoleh ke belakang, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan cepat masuk dalam wadahmu yang terus naik-naik makin tinggi, tak tertahankan seperti mercusuar, sehingga semuanya siap menantikan kedatangan Bapa Yesus yang kedua kali. Dan akhirnya kami akan menutup Zoom Grace Ministry season pertama ini setelah mendengar pesan singkatmu dan menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu Ibu Ong Leng, yang Bapa terus sehatkan, kuatkan, berkati, urapi melebihi kami teman-teman sekutunya yang selalu mengasihi dan mendoakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Ong Leng, terus sehat. Saya kembalikan lagi, Tuhan Yesus berkati. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Sinodus atas doa dan pelayanannya kepada kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Habel dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, saya akan sampaikan pesan Tuhan. Amin, Tuhan berkati. Saya akan sampaikan pesan Tuhan. Tuhan katakan akan ada pelebaran, akan ada kemudahan dan keleluasaan yang aku berikan dalam hidup kalian semuanya. Pandai-pandailah mengambil, pandai-pandailah melihat peluang, dan pandai-pandailah melakukan sesuai dengan petunjukku, supaya tidak sia-sia, tetapi kalian akan menuai hasil yang tidak terduga, panen raya yang tidak terduga. Lalu Tuhan katakan ada orang, dia hanya berjalan saja. Dia jalan-jalan dengan tangan kosong di sepanjang jalan itu, tetapi dia merasakan ada pelebaran, dan dia berjalan di tengah jalan itu dengan lenggang, ya, santai. Dia berjalan sepanjang jalan itu sampai di ujung jalan. Dan ketika sampai di ujung jalan, dia tidak mendapat apa-apa, dia pulang kembali ke rumah. Sampai di dalam rumahnya dalam keadaan letih, lesu, karena capek berjalan sepanjang jalan. Dan tidak mendapat hasil apa-apa, dan akhirnya pulang ketiduran, tertidur. Tetapi Tuhan melihatkan orang yang cekatan, orang yang mengambil, menangkap peluang yang aku berikan di dalam hidupnya. Maka Tuhan katakan orang-orang ini mengalami perubahan. Kenapa? Mereka menuai, tiba saatnya menuai, mereka dengan sukacita membawa keranjang-keranjang besar kosong dan mulai menuai buah-buahan, menuai semua sampai keranjangnya itu penuh-penuh dan mereka bersukacita. Dan Tuhan katakan mereka menikmati hidupnya. Tuhan katakan seperti mereka ada di dalam tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Dan mereka menikmati di sana dengan sukacita. Kehidupan mereka semua terpelihara. Dan mereka mengalami peningkatan demi peningkatan terjadi dalam hidupnya. Ada mulai naik dan naik begitu. Tetapi Tuhan perlihatkan orang yang tadi letih lesu dan tidur begitu tidak berdaya. Dan ketika dia bangun dari tidurnya, dia mendapatkan rumahnya biasa-biasa dan dia tetap mendapatkan meja makannya, piringnya tetap kosong, kalau ada isinya ala kadarnya. Tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Dan hari ini aku yang sudah berkata-kata, aku yang memberikan petunjuk-petunjuk dengan gamblang. Kenapa? Karena aku sangat mengasihi kalian semuanya. Dan aku memberikan peluang kepada kalian. Untuk supaya kalian meraih peluang itu, kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, dan kalian akan mendapat hasil yang tidak terduga, berkemenangan, berbahagia, dan berkelimpahan. Mari, aku sangat mengasihi kalian semuanya. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Ya, mereskan. Mari Bapak Ibu,
Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk dalam sub ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian. Yang percaya itu benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Kita mau belajar ambil peluang yang dari Tuhan supaya nggak sia-sia. Kita juga bisa menikmati, menuai dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, jangan pergi kosong pulang kosong. Ya, tidak ada perubahan dalam hidup kita. Sayang, karena umur kita berjalan terus, bertambah terus, hari berjalan terus. Kita tidak semakin kuat gagah perkasa seperti waktu umur 20, 30 ya. Berjalan terus mungkin umur 60, mungkin 70. Tapi janganlah kita nggak ada perubahan. Tetapi kita ketika menikmati hidup 60 tahun, 70 tahun, kita bisa menikmati hidup kita seperti di tanah Kanaan yang penuh dengan susu madu. Tidak usah bersusah payah, tetapi hidup kita terpelihara oleh Tuhan. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu di sesi yang kedua. Tuhan Yesus menyertai dan terus sehat sampai ketemu Ai nanti semuanya. malam. Tuhan memberkati. Terima kasih semua. Tuhan Terima Yesus kasih Ai. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. dan mengalir ke bawah, dan air itu mengaliri rumah-rumah orang benar yang sedang berdoa. Dan aliran air itu memasuki rumah orang benar, maka air itu memenuhi gentong-gentong, memenuhi bak-bak mandi, memenuhi semuanya penuh, bahkan terus memenuhi semua kolam-kolamnya, bahkan semua pekarangannya, semuanya, sehingga Tuhan biarkan rumputnya bertumbuh hijau. Subur sekali, tanaman di rumah itu subur sekali, bahkan berbuah, bagus sekali. Dan Tuhan biarkan rumah itu menjadi sejuk, yang mereskan, menjadi sejuk, menjadi enak sekali, dan semuanya yang ada dalam rumah itu menikmati semuanya dengan tidak kekurangan. Semuanya berkecukupan, berkelimpahan, karena ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada hasil yang tidak terduga. Mari anak-anakku, aku sangat mengasihi engkau. Akulah sumber dari segala sumber kehidupan. Ketika engkau benar di hadapan aku Tuhan Allahmu, maka aku sendiri yang menyertai, melindungi, cover, bahkan memberkati dengan caraku yang tidak terduga. Jadi lelahmu, jadi payahmu sia-sia tanpa aku. Tetapi kalau engkau benar, maka kebenaranku lah yang memberikan kemenangan, dan kebenaranku lah yang memberikan kemakmuran melanda hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Berkatku menyertai hidup kalian semuanya. Diberkatilah kalian pada waktu kalian masuk dalam Zoom ini, dan diberkatilah kalian pada waktu kalian beristirahat. Berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah berkelimpahan memenuhi lumbung-lumbung kalian dengan caraku yang tidak terduga. Jadilah sesuai dengan imanmu. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Habeldun, hambanya Ibu Rosliana, Dorcas Ruci, dan juga Bapak Demi Rorano. Ya, terima kasih Bapak Daniel Winato semuanya. Terima kasih juga co-host kita Bapak David Kristianto, Sylvia, Julius Sugiyato Wijaya, Stasia. Ya, terima kasih juga semua yang masih bertahan. Ibu Esther Haryana, Mariana Doni, Sumihar, Melantan, ya, semuanya Ibu Tia. Itu Bapak Antoni di rumah sakit ini kelihatannya ya. Oh, di rumah sakit ini. Minta didoakan. Iya, Baiknya. lagi cuci darah, tapi dia menggigil. Oke. Iya. Jam 11 malam nanti selesai. 11:23. Ya. Pak Antoni terus berdoa ya, dalam hati terus berdoa, percaya. Kuat. Kemampuan. Ya. Selamat. Sampai berjumpa hari
satu. Ya, Bu. Terima kasih Tuhan berkati semua. Terima kasih AI, terima kasih semua. semuanya. Terima kasih ya, semuanya. Tuhan Yesus berkati. Untungnya Ya, terima kasih Ciling Minton berkati. Sama-sama. sampai bertemu lagi. Terima kasih Pak Habel, Tuhan berkati Pak Julius, semua selamat malam. DCAI. Sembuh ya, Tuhan Kak. berkati ya, Tuhan I. berkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin.